Ya hari ini saya menyampaikan ya pada keluarga terpidana, saya mohon maaf dan teman-teman ya belum bisa mewujudkan apa yang menjadi impian. Tetapi kalau dari sisi kita bekerja, kan kita sudah bekerja melakukan apapun dan mengerahkan seluruh sumber daya yang kita miliki. Tapi kan putusannya bukan kita yang punya, putusannya orang lain. Tetapi saya selalu punya keyakinan dalam hidup itu tidak ada masalah yang tidak ada akhirnya, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, dan saya selalu meyakini bahwa kebenaran akan menemukan jalan walaupun sulitnya luar biasa. Jadi kita tidak mesti putus asa, jalan masih terbuka. Pertama, jalan formil bahwa mereka tidak bersalah, yaitu PK kembali. Jalan lain yang menyampingkan putusan Mahkamah Agung tetapi mereka dibebaskan, ya amnesti dan abolisi. Itu kan jalan politik, ya bukan jalan hukum. Ya semoga aja lah kita ada jalan. Dan saya yakin betul ada jalan. Ada jalan. Kalau saya sih kekeh pengennya mereka bebas dan dibuktikan tidak bersalah. Mudah-mudahan aja gitu ada sesuatu yang bisa melahirkan novum baru. Apakah kasus Aep dan Dede berproses sampai ada vonis pengadilan yang menyatakan bahwa Dede berbohong, Aep berbohong. Ya mudah-mudahan, saya selalu yakin bahwa ini akan ada jalan. Dan ya yang di dalam, kalau kita kan hanya bisa ngomong semoga sabar, ya mereka sudah sabar lama. Ya Bu, ada yang disampaikan Bu, saya mohon maaf loh sama Ibu dan yang lain. Kami dari keluarga yang minta maaf sama Bapak sama Pak Jutek, jadi ke bawah-bawah. Dan kalau bisa sih kami ketemu Bapak Presiden, mau minta tolong bebaskan mereka. Kami nggak ingin ganti rugi, kami hanya ingin mereka bebas. Itu aja Pak. Ya kan Pak Oto itu wakil menteri koordinator hukum dan HAM. Ya semoga saja, karena kalau yang punya hak untuk memberikan saran dan pendapat kepada presiden bukan saya. Yang punya hak untuk memberikan saran dan pendapat adalah Pak Oto dan Pak Yusril, ya kan? Dan Menteri HAM dan Menteri Hukum kan. Dan nah ini mudah-mudahan lah, karena Pak Oto itu Wamenko Hukum dan HAM, ya dia kan punya kesempatan bertemu dengan presiden untuk menjelaskan kasus ini. Tetapi ya itu alternatif yang kedua. Tapi alternatif yang pertamanya adalah semoga ada novum baru itu, dengan berprosesnya orang yang berbohong, yang melakukan rekayasa bisa berproses sampai ada putusan pengadilan. Jadi makanya kita melihatnya Kang Deddy, saya sekali lagi karena kita belum bisa baca pertimbangannya. Kalau kemarin kan hanya kita lihat keterangannya hanya dari sisi formil. Sisi formil yang dipersoalkan kan dari KUHP 263 ayat 2 itu syarat untuk PK. Yang katanya novum itu bukan novum, kekhilafan itu tidak ada, kan gitu kan, pertentangan putusan tidak ada. Kalau menurut saya kan itu hukum ini kan ada formil, ada material. Nah, formil kalau belum masuk kepada material pokok perkara. Kalau masuk ke pokok perkara, harusnya hakim itu kan sama ya, dalam mempertimbangkan. Kami ketika sekolah hukum dulu kan diajarkan bahwa hakim itu harus menggali sumber nilai sosial, nilai hukum yang berkembang dan bertumbuh di tengah-tengah masyarakat. Dan ini saya lihat di tengah masyarakat ini berkembang ini kan ada rasa ketidakpuasan, rasa keadilan yang tercabik-cabik oleh masyarakat nih. Ya, secara logika, aspek logisnya, aspek sosialnya dan segala macam ini kan harus dipertimbangkan. Saya lihat majelis hakim apakah nanti masuk di dalam pertimbangannya kami nggak tahu. Tapi yang kita lihat ini dia mengurainya dan melihatnya itu dari sisi formil. Ya, sistem beracaranya. Ya, KUHP 263 ayat 2 itu yang menjadi pegangan hakim kan, majelis, bahwa ini tidak terpenuhi. Padahal kalau kita masuk ke material, kalau formil pun kita uji nih Kang, HP-nya Widi yang kita ekstrak itu kan 2 minggu kita tahan ahli forensik Pak Rismon itu, ya sianipar di Cirebon itu 2 minggu kita tahan dia, untuk kita minta tolong untuk mengekstraksi atas seizin pengadilan. Itu belum pernah sama sekali disentuh. Kita hadirkan, kita ingin membuktikan 15 menit sebelum banyak orang di TKP, ya, itu masih bercakap-cakap Vina, dan orang yang mengatakan itu suara Vina, rekamannya ada bahwa itu handphonenya Vina, betul, itu nggak dianggap novum, kan aneh.
Ya, Dede yang mencabut keterangan, kan ini kan akibat keterangan Dede dan Aib nih kan. Salah satu berbohong nih. Kan berarti kita nggak katakan Dede yang benar lah. Anggaplah salah satu pasti berbohong. Dua kan tadinya bersama-sama. Sekarang Dede mengatakan itu berbohong. Itu tidak benar. Berarti kan harus diuji kan. Pertanyaannya adalah kan perlu novum. Ya. Ya kan? Apakah pelaporan terhadap Dede dan AF itu bisa didorong kemudian menjadi novum? Itu yang akan kita lakukan. Jadi laporan polisi kita, pidana kita itu adalah terlepas dari putusan Mahkamah Agung kemarin. Karena ini Aib dan Dede memberikan kesaksian awal peristiwa itu, bersama-sama melihat peristiwa itu adanya kejar-kejaran, timpukan batu dan juga pembunuhan peristiwa itu terjadi. Tapi di bawah sumpah Dede kemarin kita hadirkan di PK bahwa dia sudah menyatakan itu berbohong. Ya, terlepas nanti di sumpah itu dipakai polisi atau tidak di bawah persidangannya, polisi sekarang ini karena kita sudah laporkan memberikan keterangan palsu, harus memproses ini pidana murni. Ya, apakah laporan kita kepada Aib dan Dede itu betul nggak? Kan salah satu pasti ada yang berbohong nih kan. Nah, kalau ini ternyata betul yang berbohong itu katakan Aib dan naik ini jadi sidik, lalu nanti putus dari inkrah. Ya, putusan inkrah ini akan menjadi novum yang sangat kuat untuk PK kedua. Pertanyaannya, mungkinkah AF dan Dede bisa berproses? Inilah yang kita harus kawal. Makanya dalam waktu dekat tim hukum ini akan memikirkan berbagai cara kan. Kita akan coba beraudensi dengan Pak Kapolri, itu yang pertama. Kita akan bersurat nih, ya segera untuk minta audensi dengan Pak Kapolri bahwa Pak Kapolri, kami ingin mendapatkan beraudensi. Dua hal yang ingin kita dapatkan lah. Pertama adalah kita ingin bertanya, tim khusus, tim yang dibentuk oleh Kapolri yang dijanjikan akan disampaikan ke masyarakat, kapan itu akan diungkap hasil kerja tim khusus itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ingin meminta Kapolri ya memperhatikan dan memberikan prioritas kepada kasus laporan Aib dan Dede dan juga terhadap Pak Rudiana itu untuk segera apa keputusannya, apakah ada unsur pidana naik jadi sidik lalu berproses supaya ada kejelasan hukum buat kita. Karena menurut kami ini adalah sesuatu pidana murni yang berbeda dengan putusan Mahkamah Agung. Rudiana dan kawan-kawan yang kita laporkan diduga melakukan penyiksaan itu menurut saya kan sudah jelas sekali. Putusan etiknya kepada anggota yang melakukan penganiayaan itu, katakan bukan anggota Rudiana, siapapun lah itu di situ, ya itu ada jelas bahwa itu polisi pun sudah mengakui, sudah pernah diperiksa secara kode etik, ya kan? Kemudian yang kedua, bahwa apakah cukup sampai di kode etik, ya kan? Harus dikembangkan oleh penyidik karena para terpidana mengatakan bukan orang itu yang melakukan penyiksaan, ini ada diduga Pak Rudiana dan kawan-kawan. Harus diselidiki dong, benar apa tidak. Nah, kalau ini naik, maka dua ini akan bisa jadi novum.